Selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Yuliana Fevelandiarti, NPM 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelaah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ditinjau dari asas keadilan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang teruntung oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2022 dengan tujuan untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022. Kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro, kontra, dan berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan di antara masing-masing pihak. Institusi pemungutan pajak harus memperhatikan berbagai faktor dalam pemungutan pajak. Salah satunya adalah pemungutan pajak. Asas keadilan merupakan salah satu asas yang terpenting yang harus kita pertimbangkan di asas pemungutan pajak. Permasalahan yang selalu didengungkan adalah tarif pajak pertambahan nilai atau PPN ditinjau dari asas keadilan. Tujuan kenaikan tarif tersebut yaitu untuk mendukung atau mendorongkan realisasi target pemerintah pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022. Dalam penyusunan target, pemerintah sebagai upaya pada tahun 2022 tersebut, pemerintah terus mengedepankan kecamatan dari kerasionalisan yang sejalan dengan proyeksi perekonomian ke depan. Kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Dan kenaikan tarif PPN ini dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah melihat adanya beberapa kebutuhan dan masyarakat umum. Kenaikan PPN ini bermaksud untuk merespon defisit anggaran serta soal utang pemerintah pada tahun 2021 yang membengkak dengan total utang pemerintah sampai tahun 2021 ini menembus hampir 42% atau 42% dari PDB. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yang dimana studi literatur digunakan pada riset bersifat kumulatif. Artinya penelitian yang dilakukan selayak memiliki rujukan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur ini sangat menentukan kualitas penelitian. Dan semakin lengkap penelitian sebelumnya dilibatkan dalam rancangan penelitian, maka semakin kuat kredibilitas proposal penelitian. Kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 11% atau 11% pada 1 April 2022 dan sebesar 12% pada 1 Januari 2025 telah diresmikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi pengaturan perpajakan. Secara empiris, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan PPN ini sudahlah tepat karena secara teori. Dan kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan pendapatan negara dan konsumsi lalu akan menaikkan pertumbuhan.
pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan ini, yaitu pemulihan ekonomi Indonesia. PPN terbukti memiliki kontribusi yang sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemungutan PPN serta pemerintah tarif PPN harus dilakukan berdasarkan atas keadilan agar tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat serta dapat membuat hasil maksimal dalam proses pengimplementasiannya. Karena kenaikan tarif PPN yang tidak pendapatan masyarakat, terutama meningkatkan kondisi pandemi yang belum pulih total. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memfokuskan alternatif solusi dalam rangka pemulihan karena ekonomi nasional pasca pandemi. Masyarakat juga diharapkan dapat memberi dukungan kepada pemerintah demi terlaksanakan pemulihan ekonomi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, adanya kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi di tahun 2022 dengan optimal. Implementasi dari asas kenaikan pada PPN ditunjukkan dengan adanya Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Disebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Dan hal ini juga ditekankan oleh pemerintah keuangan adalah pengecualian terhadap sejumlah PPN untuk kebutuhan pokok. Edukasi layanan kesabaran, layanan sosial, DPR dan pemerintah atau dengan kata lain tidak dikenakan kenaikan PPN. Perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan tersebut, yaitu masyarakat kelas menengah bawah. Dari sisi konsumsi juga harus dilihat barang dan jasa dikenakan PPN. Pengecualian atau fasilitas atau PPN. Begitu pula bagi mereka yang sudah memiliki harus membayar PPN dengan ketentuan yang telah ada. Hal itu disebut dengan asas keadilan dari sisi PPN. Rata-rata tarif PPN dan dari 127 negara di dunia adalah 15%. Sedangkan Asia berada di angkatan sekilas 12%. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reformasi perpajakan jilid ketiga. Namun, dengan informasi baru ini, kita berharap Indonesia akan berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik tarif PPN dinamika. Jadi, saran untuk menelah kenaikan tarif PPN untuk asas kenaikan ini adalah kenaikan tarif PPN yang telah berlaku hendaknya juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik yang baik. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data empirik dengan membandingkan sebelum kenaikan tarif dan setelah kenaikan tarif. Dan hal ini bermanfaat dalam melibatkan dampak kenaikan tarif dimaksud dari berbagai
perspektif termasuk asas keadilan. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang kenaikan tarif nilai atau PPN. Sekian dan terima kasih.